لا تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, manusia terbaik di dunia ini yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manusia terbaik kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia terbaik ketiga ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan manusia terbaik keempat dan kelima adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjamin surga kepada sahabat-sahabatnya karena prestasi dan perjuangan hidup dan matinya demi menegakkan agama Allah. Lalu siapa sajakah mereka? Pada kesempatan video kali ini Mimin akan membahas mengenal Asyratul Mubashshiruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin minta dukungan dari sahabat seiman semua dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat seiman semuanya tahu apabila channel ini mengupload video terbaru yang pastinya fresh, bermanfaat, dan menginspirasi. Insyaallah. Like bila suka video ini, komen serta beri saran apabila ada kesalahan video atau materi yang kurang berkenan yang Mimin bawakan. Karena Mimin juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Serta share ke media sosial kalian supaya teman kalian sama-sama tahu. 1. Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah, hanya berbeda keluarga. Bila Abu Bakar berasal dari keluarga Tamimi, maka Rasulullah berasal dari keluarga Hashimi. Keutamaannya, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang selalu menghargai diri sendiri. Ia seorang yang kaya, pengaruhnya besar, serta memiliki akhlak yang mulia. Sebelum datangnya Islam, beliau adalah sahabat Rasulullah yang memiliki karakter yang mirip dengan Rasulullah. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Abu Bakar minum arak ataupun menyembah berhala. Dia tidak pernah berdusta. Begitu banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah selalu mengutamakan Abu Bakar dari para sahabatnya yang lain, sehingga tampak menonjol di tengah-tengah orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika timbangan keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, niscaya akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 2. Umar ibnu Khattab. Ia berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih satu kakek, yakni Ka'ab bin Lu'ay. Umar masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah dan pasangan adiknya Sa'id bin Zaid pada tahun ke-6 kenabian. Dan sebelum Umar telah ada 39 orang laki-laki dan 26 wanita yang masuk Islam. Di kaumnya, Umar dikenal sebagai seorang yang pandai berdiskusi, berdialog, memecahkan permasalahan, serta bertemperamen kasar. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan secara terang-terangan. Begitupun di saat hijrah, Umar adalah segelintir orang yang berhijrah dengan terang-terangan. Ia sengaja berangkat pada siang hari dan melewati gerombolan Quraisy. Ketika melewati mereka, Umar berkata, "Aku akan meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Siapa yang ingin menjadikan ibunya kehilangan putranya atau ingin anaknya menjadi yatim, silahkan menghadang aku di belakang lembah ini." Mendengar perkataan Umar, tak ada seorang pun yang berani membuntuti apalagi menyegah Umar. Banyak pendapat Umar yang dibenarkan oleh Allah dengan menurunkan firman-Nya, seperti saat peristiwa kematian Abdullah bin Ubay dijelaskan pada Quran surah ke-9 ayat ke-84, ataupun saat penentuan perlakuan terhadap tawanan saat perang Badar. Pendapat Umar dibenarkan Allah dengan turunnya Al-Quran surah Al-Anfal ayat 67. Sebagai khalifah, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Sampai setiap malam ia berkeliling khawatir masih ada yang belum terpenuhi kebutuhan umatnya. Serta kekuasaan Islam pun semakin meluas hingga keluar dari Jazirah Arab. 3. Utsman bin Affan. Sebuah hadis yang menggambarkan pribadi Utsman adalah orang-orang yang paling kasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar, dan paling teguh dalam pengawasan ajaran Allah adalah Umar, dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tirmizi. Utsman adalah seorang yang sangat dermawan. Dalam sebuah persiapan pasukan, pernah Utsman yang membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah, saat kesulitan air, Utsmanlah yang membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin.
Pada masa kepemimpinan Utsman merintis Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembar-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Keempat, sahabat berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Pemuda pertama yang masuk Islam, ia menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya saat beliau hijrah. Ali yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putri kesayangannya Fatimah. Ali yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga yang kelima adalah Thalha bin Ubaidillah yang pada Uhud terkena lebih dari 70 tikaman atau panah serta jari tengah putus. Namun Thalha yang berperawakan kekar serta sangat kuat inilah yang melindungi Rasulullah di saat genting. Beliau yang memapah Rasulullah yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang berada di ujung medan pertempuran saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan karena menganggap Rasulullah telah wafat. Saat itu Thalha berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi tersenyum seraya mengatakan, "Engkau adalah Thalha, kebajikan. Sejak itu kalian mendapat julukan burung elang dari Uhud." Rasulullah pernah setuju dengan para sahabatnya. Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa yang senang melihat orang yang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalha. 6. Az-Zubair bin Awam. Sahabat yang berikutnya adalah sahabat karib dari Thalha. Beliau masuk Islam pada usia 5 tahun dan hijrah pada usia 18 tahun. Dengan siksaan yang ia terima dari pamannya sendiri, kepahlawanan Az-Zubair ibnu Awam pertama kali terlihat dalam Badar saat ia bertemu dengan Ubaidah bin Sa'id ibnu As. Az-Zubair ibnu Awam berhasil menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi. Hal ini membuat pasukan Quraisy ketakutan. Rasulullah SAW sangat mencintai Az-Zubair ibnu Awam. Beliau pernah bersabda, "Setiap nabi memiliki pengikut atau pendamping yang setia atau hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair ibnu Awam." Az-Zubair ibnu Awam adalah suami Asma binti Abu Bakar yang mengantarkan makanan pada Rasulullah saat beliau hijrah bersama pada masa pemerintahan Umar. Saat panglima perang melawan tentara Romawi di Mesir, Amir bin As meminta bantuan pada Amirul Mukminin. Umar mengirimkan 4.000 prajurit yang dipimpin oleh 4 orang komandan, dan ia menulis surat yang isinya, "Aku mengirimkan 4.000 prajurit bala bantuan yang dipimpin 4 orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai 1.000 orang. Tahukah Anda siapakah 4 orang komandan itu? Mereka adalah Ubadah ibnu As-Samit, Al-Miqdad ibnu Aswad, Maslamah bin Mukallid, Az-Zubair bin Awam." Demikianlah dengan izin Allah pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Namun saat berhijrah, ia meninggalkan semua harta yang telah diusahakan sekian lama. Namun saat setelah di Madinah, beliau pun kembali menjadi seorang yang kaya raya. Dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat 400 dinar. Sedangkan yang masih hidup saat itu sekitar 100 orang termasuk Ali dan Utsman. Beliau berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin, sehingga Aisyah berdoa semoga Allah memberi minuman kepadanya dari mata air salsabil di surga. Sahabat yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga berikutnya adalah sahabat yang emosionalnya sangat tinggi, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama kali yang melepaskan anak panah fi sabilillah, seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya, namun tetap tabah dan kukuh pada keislamannya. 9. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar Umar ibnu Khattab. Beliau adalah seorang yang dididik oleh seorang ayah yang beroleh hidayah Islam tanpa melalui kitab atau nabi. Mereka seperti halnya Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh ketenteraman dan keamanan, serta menghilangkan rasa lapar, karena Sa'id adalah seorang sahabat yang dermawan dan murah tangan. Nama terakhir yang meraih jaminan surga adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang akhirnya berhasil menyatakan saat Badar. Abu Ubaidah mendapat gelar dari Rasulullah SAW sebagai pemegang amanat umat karena beliau sangat jujur.
Masya Allah, sahabat-sahabat yang mendapat jaminan surga adalah manusia yang seberuntung-beruntungnya manusia, sudah dijamin masuk surga dan dapat bonus hidup bersama Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat memincar kepada sahabat seiman semua. Kritik dan saran apabila ada kesalahan video atau materi yang kurang berkenan yang Mimin bawakan, dukung terus channel ini. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat.